Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Hari ini kembali saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kitab Putra Sirak, bab 51 ayat 12 sampai 20a. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan dan memuji namamu Tuhan. Pada masa mudaku, sebelum mengadakan perjalanan, kebijaksanaan telah kucari dengan sungguh dalam sembayangku. Kebijaksanaan itu telah kumohon di depan bait Allah, dan ku kejar sampai akhir hidup. Hatiku bersuka cita atas kebijaksanaan, karena bunganya yang bagaikan buah anggur masak. Kakiku melangkah di jalan yang lurus, dan sejak masa mudaku telah kuikuti jejaknya. Hanya sedikit saja kupasang telingaku, lalu mendapatinya, dan memperoleh banyak pengajaran bagi diriku. Aku maju di dalamnya, dan kuhormati orang yang memberikan kebijaksanaan kepadaku. Oleh karena aku berniat mengamalkannya, maka dengan rajin ku cari yang baik, dan aku tidak dikecewakan. Hatiku memperjuangkan kebijaksanaan, dan dengan teliti kulaksanakan hukum Taurat. Tanganku telah kuangkat ke surga, dan aku menyesal karena belum cukup tahu akan kebijaksanaan. Hatiku telah kuarahkan kepada kebijaksanaan, dan dalam kemurnian hati aku menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Kitab Putra Sirak pada hari ini, kita mendengar bahwa ia menaikkan rasa syukur dan memuji Tuhan yang telah mengaruniakan rahmat kebijaksanaan kepadanya sejak masa mudanya. Kita harus berjuang menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Kita harus bertekun mencari kebijaksanaan. Kita harus bertekun berdoa agar kebijaksanaan itu nampak dalam kehidupan kita, dalam setiap tutur kata kita. Karena dengan kebijaksanaan, kita mampu melakukan kebaikan demi kebaikan sesuai dengan kehendak Bapa kita yang ada di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, saya percaya kita semua berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam kehidupan kita. Kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu melakukan yang terbaik demi kebahagiaan kita dan demi kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semua yang kita lakukan itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Kitab Putra Sirak tadi menaikkan rasa syukur dan memuji Tuhan karena rahmat kebijaksanaan yang dicurahkan baginya. Maka dia juga memohon supaya dia kian bertumbuh dalam spirit kebijaksanaan hingga akhir hidupnya. Kita juga mohon kepada Tuhan agar rahmat kebijaksanaan itu kita miliki dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk bukan menjadi orang sukses, orang hebat, tapi kita dipanggil menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, pribadi-pribadi yang selalu mendengarkan dan merenungkan serta melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah bagi kita masing-masing. Maka untuk menjadi pribadi yang bijaksana tidak mudah. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Kita harus terus datang kepada Tuhan. Dia punya limpah kebijaksanaan. Kita mohon kepadanya agar kita juga diberikan rahmat kebijaksanaan itu ke dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian dikatakan dalam Kitab Putra Sirak, tanganku telah kuangkat ke surga dan aku menyesal karena belum cukup tahu akan kebijaksanaan.
Hatiku telah kuarahkan kepada kebijaksanaan, dan dalam kemurnian hati aku menemukannya. Sekali lagi, kita harus terus datang mengangkat tangan kita, memohon rahmat kebijaksanaan itu sendiri. Dan kita harus berjuang membuka diri kita, agar rahmat itu boleh ada dalam hidup kita. Dan hati kita harus terarah selalu kepada kebijaksanaan. Dan dalam kemurnian hati, agar kita selalu menemukan rahmat kebijaksanaan itu sendiri. Mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Suami menjadi pribadi bijaksana bagi istri dan anak-anaknya. Istri menjadi bijaksana bagi suami dan anak-anaknya. Kita semua menjadi pribadi yang bijaksana bagi orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita, supaya semakin banyak orang datang kepadanya. Dan ingat baik-baik, semua kebijaksanaan yang ada, tujuannya hanya satu, semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita terus memohon rahmat kebijaksanaan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat-berkat-Mu, baik dalam kesedihan maupun dalam kegembiraan hidup kami. Engkau sungguh Allah yang maha bijaksana. Engkau selalu setia terhadap kami Tuhan. Tambahkan iman kami, agar kami juga tetap setia datang kepadamu sebagai satu-satunya sumber keselamatan dan kehidupan kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang sakit, yang sedang punya pergumulan yang berat. Bantulah mereka semua, agar mereka juga tetap memperoleh belas kasih dan kerahiman-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.